Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mursalin, Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati. Menjawab apa yang tadi Pak Mursalin tanyakan. Pertama tentang sikap saya. Sikap saya sebenarnya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak-bapak. Kita bangsa Indonesia ini punya dasar negara Pancasila. Kita tahu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar negara. Jadi seluruh warga negara harus berbangga pada itu. Jadi seluruh orang warga negara Indonesia itu harus beragama. Harus beragama. Dan tidak ada sebagian kecil apapun dalam kehidupan itu yang lepas dari norma yang berlaku di agama itu, atau yang terlepas dari akidah agama yang dianut. Nah, berkaitan dengan pemilu yang baru lalu, memang telah diputuskan oleh KPU dan kemudian dibuatkan oleh MK. Yang menang adalah pasangan 02 Prabowo Gibran. Itu kata KPU dan kata MK. Dan katanya juga bahwa rakyat harus menerima. Nah, saya pribadi tidak menerima itu. Karena saya tahu KPU itu curang, MK itu juga sami mawon. Kasat mata sekali sidang itu sidang dagelan. Jadi sebagai warga negara saya bukan dikatakan saya yang tadi dikatakan Pak Mursalin bahwa kita harus taat kepada keputusan hukum. Lah itu dia mempermainkan hukum kok. Ya. Jadi sampai hari ini dan sampai kapan saja, kalau keputusan KPU dan keputusan MK itu tidak dibatalkan atau diralat, saya tidak akuin kemenangan 02. Itu hak saya. Karena saya itu bagaimana curang dan culasnya dan liciknya pelaksanaan pemungutan suara sampai di sidang MK. Sampai di sidang MK. Dan ini saya dengar, saya dengar lah dari banyak sekali masyarakat tahu, cuman takut bersuara. Dan mereka itu melihat bahwa Pilpres kemarin itu yang namanya pelanggaran pidana hukum, kecurangan itu udah kasat mata. Ya sampai kemudian sidang ke MK kemarin itu. Jadi saya pribadi tidak mengakui, dan saya tahu banyak yang juga sependapat dengan saya, tapi mereka tidak berani bersuara, dan mereka juga tetap akan menolak, karena kami gitu sebagai orang yang beragama nggak percaya dengan orang-orang yang munafik seperti itu. Karena kalau orang yang taat beragama, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Nah, orang munafik ini nggak ada yang bisa dipercaya. Kalau jadi pemimpin mau jadi apa? Dan pada kesempatan ini juga mungkin saya dapat dikatakan mengingatkan lah kepada generasi muda, terutama adik-adik mahasiswa. Waspadain masa depan kamu. Waspadain masa depan kalian. 10 tahun di era Jokowi ini kita tahu bahwa kondisi negara kita menurun dari presiden sebelumnya. Dari semua sisi kehidupan. Dari politik, ekonomi, hukum, persatuan, kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Kalau nanti sempat ini dilanjutkan oleh paslon nomor 2 yang menurut saya ini keputusan haram, kecil kemungkinan akan bisa memperbaiki, karena ini adalah kelanjutan dari rejim sekarang ini, rejim Jokowi. Ya, jadi pada kesempatan ini terima kasih Pak Mursalin. Saya mungkin bisa menghimbau atau mengajak mewaspadain pada generasi muda. Ya, jangan jangan tertipu atau jangan masa bodoh dengan masa depan kalian. Kalianlah yang nanti akan mengalami waktu-waktu yang akan datang. Dan kami ini semuanya sudah generasi di atas 70-an tahun. Kita udah rasakan 10 tahun ini bahwa kehidupan berbangsa, bernegara kita ini kacau balau.
Kacau balau. Negeri ini dikuasai oleh segelintir manusia yang namanya oligarki. Dan oligarki ini ada ya karena diberi diberi kesempatan, diberi peluang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi. Jadi kita nggak bisa mengalahkan tenaga kerja asing yang datang kemari yang mengambil kesempatan kerja pribumi atau warga negara Indonesia. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada oligarki yang menguasai negara ini. Semua itu terjadi ya karena diberi peluang dan kesempatan oleh pengelola negara ini, dalam hal ini pemerintah. Dan pemerintah ini udah lengkap lagi. Negara ini udah lengkap lagi di negara kita ini. Mau eksekutif, legislatif, judikatif udah dalam satu kelompok. Sehingga tidak ada lagi kelompok yang namanya kelompok oposisi yang membela kepentingan rakyat. Nah, jadi pada kesempatan ini itu yang saya ini kan kepada generasi muda terutama, jangan terlena, jangan terlena, jangan terlena, jangan menyesal kemudian, jangan menyesal kemudian. Dan yang berikutnya yang disampaikan ditanya oleh Pak Mursalim, ya kalau memang rakyat meminta demi negara dan bangsa yang kita cintai ini, Republik Indonesia, saya siap. Saya siap. Asal kita bersama-sama. Memimpin perlawanan ya? Iya. Memimpin gerakan. Gerakan, ya namanya perlawanan juga boleh. Ya seperti yang dikatakan Pak Repli tadi. Perlawanan atau gerakan itu kan bisa dilakukan dengan berapa lini. Intinya harus konstitusional. Ya. Unjuk rasa, mengeluarkan pernyataan seperti ini kan bentuk perlawanan. Kalau nanti kemudian rakyat sudah nggak sabar dan harus turun ke jalanan, lah kata Pak Repli yang ahli tata negara itu kan konstitusional kan? Ya, kenapa rupanya? Kalau pemerintah budek, kalau pemerintah budek, saya bilang bukan budek, tidak tahu malu. Ya pada kesempatan ini juga mungkin bisa saya sampaikan lagi kepada paslon nomor 2. Saya yakin paslon nomor 2 tahu bahwa dia itu menang dengan cara curang. Sadar diri deh, akan dicatat oleh negara, termasuk Jokowi. Akan dicatat oleh lembaran sejarah dan oleh rakyat. Nggak enak. Kalau di dunia turunannya nanti susah. Di akhirat kita akan ketemu. Yang benar itu saya atau dia gitu kan. Itu aja. Nah, mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini Pak Mursalim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.